Harusnya takmir ini suruh kamu yang hukum. Harusnya takmir. Halo. Mau kemana nih? Assalamualaikum. Waduh, jadi tadi saya lihat orang di sebelah sana bikin es teh. Menggoda. Siang-siang bikin es teh. Menggoda sekali Win. Es teh ya. Dia waktu taruh di gelas tuh, lama tuh. Terus ada bulir-bulir air dari pinggir-pinggir gelas jatuh turun. Saya bayangkan itu seandainya ada dalam tenggorokan saya. Wow, sungguh nikmat. Jadi menurut lu godaan itu godaan itu yang paling berat ketika berpuasa? Godaan paling berat waktu puasa. Es teh manis di kala siang. Tidak ada yang mengalahkan itu sih. Kau kalau siang-siang aus, ada cewek cantik lewat, tergoda tidak? Tergoda lah. Saya mah tidak tergoda, saya lebih tergoda es teh manis. Agak aneh sih ya. Kalau siang-siang aus, cewek lewat, tidak tergoda saya. Saya lebih tergoda, aduh es teh manis. Kalau saya tergoda sama cewek itu, kecuali itu cewek lewat, pegang es teh manis. Baru tuh. Tergoda sama? Cewek. Sama es tehnya lah. Tapi emang gitu sih. Kau tidak pernah tergoda waktu puasa? Waktu kapan dulu nih? SD, SMP, SMA, kuliah, stand up? Kuliah. Sering. Kalau di pesantren nggak ada godaan. Masa sih? Pesantren nggak ada godaan karena dulu itu kita kegiatan padat banget kan, dari pagi sholat subuh, habis sholat subuh masuk kelas sampai juhur, sholat juhur lah pasti, terus istirahat cuma 1 jam sampai jam 2 sampai jam 3 itu waktu jam ke-7 sekolah terakhir. Terus sholat asar, habis sholat asar ada kajian sore, habis kajian sore istirahat paling cuma 20 menit buat mandi, datang ke ngambil takjil, ngantri, terus ke masjid sholat maghrib, habis sholat maghrib ada buka puasa, habis buka puasa sholat isya, habis sholat isya habis sholat isya udah selesai. Terawih? Habis sholat isya ada jam wajib belajar sampai jam 10. Habis itu terawih? Ya itu habis tarawih maksudnya. Oh. Tarawih. Habis itu tidur lagi, bangun sahur. Habis itu ada istirahat sampai jam 11 harus tidur. Harus tidur, nggak boleh nggak tidur. Tidur untuk jam sahur, bangun lagi. Bangun jam 3:30 berarti. Begitu itu, terus. Itu tidak ada tergodanya. Masa kau waktu wudhu tidak ada niat, aduh ini saya telan enak sekali. Nah, masalahnya air di pesantren gua tuh dulu airnya tuh nggak sebersih air yang ada di PAM gitu, PDAM. Pakai air apa? Air laut. Sungai. Oh, pakai air sungai. Saya pikir air laut, wah asin. Kan kalau yodium. Aku pintar. Yodium. Kebanyakan. Tapi gue pernah dulu waktu di pesantren, gue kayak cemilan kan, dulu kan suka ada film gitu ya, diputar film pakai proyektor. Gitu kan, kita nonton sebulan sekali gitu. Kita nonton. Bulan puasa ini? Bulan puasa atau tidak itu biasanya ada sebulan sekali. Oke. Nonton film apa gitu. Biasa dulu film Harunia ya. Kalau bulan puasa Harunia ya. Iya. Ngebahas animal gitu kan. Terus kita lagi nonton sambil nyemilin garam. Untuk? Ya biar iseng aja, biar ada rasa di lidah. Biar tidak ada karena tidak ada popcorn. Cemilin banyak nih segini kan. Tiba-tiba pas mau tidur ingus jadi encer aja. Pernah nggak lu kayak gitu? Tidak pernah lah. Kasian sekali. Tidak ada hal yang bisa kita ambil dari kehidupannya Jawin di zaman pesantren ini, tidak ada sama sekali. Tapi itu apa ya, waktu di pesantren itu emang nggak ada godaan sama sekali. Keluar dari pas udah liburan. Masa kan kegiatan segitu banyaknya, capek. Masa tidak ada godaan untuk minum, makan? Kalau ada barangnya ya gua mau. Botol minum isi air tidak ada sama sekali. Nggak ada. Dapur bukanya ya sesuai dengan jam di dalam lemarimu, di dekat tempat tidurmu, masa tidak ada botol isi air? Nggak ada makanan disimpan tuh, nggak ada. Makanan yang disimpan di dalam lemari hanyalah orang-orang pelit. Ketika makanan baru sampai ke dalam lemari, langsung habis, menguap di mulut-mulut hiu dan tirek. Oh, di situ hukum fisika cepat sekali ya. Menyublimnya cepat sekali ya. Karena di sana tuh istilahnya untuk orang-orang yang biasa makannya sembarangan kayak gitu tuh, makannya kenceng-kenceng, itu tirek disebutnya. Gue dulu tirek tuh disebutnya. Oh, sampai sekarang tirek sih, bukan dulu sih, sampai sekarang tirek sih. Saya tahu sih Anda kalau makan emang kadang-kadang. Kadang-kadang sih. Tapi itu ya, godaan kalau di pesantren lumayan aman, tapi begitu keluar Anda yang menjadi godaan pada teman-teman Anda. Keluar pesantren? Iya. Enggak, saya digoda juga. Ya kan nggak mungkin kita ngomong itu direkam dong. Oh ya.
Jadi Anda tergoda juga waktu di luar pesantren? Di luar pesantren gue kayaknya puasa bukan hal yang terlalu berat deh kalau ketika udah kuliah. Karena ketika pas kuliah, waktu kuliah gue udah biasa tahan lapar. Di pesantren gue udah biasa tahan lapar, di kampus gue jajanin sedikit doang, terus gue nabung, gue biasa makan sehari sekali. 3 tahun 2010 sampai 2013. Waktu kuliah nih? Waktu kuliah 2010 sampai 2013 tuh gue makan sehari sekali. Uangnya ditabung untuk naik gunung. Jadi gue rela nggak makan. Ya makan sehari sekali itu. Jadi gue deposit ke ibu warung 150.000 di awal bulan. Jadi gue seenggaknya dalam 1 bulan udah bisa makan sehari sekali. Sehari sekali makan situ, sehari sekali makan situ. Siap-siap. Sisanya buat naik gunung. Sisanya buat naik Sampai di naik gunung meninggal karena kekurangan gizi. Jadi gue udah biasa apa namanya? Udah biasa lapar. Jadi lapar tuh bukan masalah sama sekali. Makanya bulan puasa aman lah ya kan. Ya. Malah kadang-kadang gue mikir gini loh, Dur. Kadang-kadang gue mikir makan itu buang-buang waktu. Karena? Buang-buang waktu. Karena gue udah dari dulu udah terbiasa nggak makan ya. Jadi gue tuh makan tuh ya udah. Anda makan membuang waktu 5 menit itu Anda membuang waktu itu. Iya, makanya gue kayak misalnya kayak mau kerja gitu. Ya udah gue makan tuh sesuatu yang bisa gue makan sambil nyetir. Padahal Anda bisa ngopi sampai 5-6 jam, Anda pikir itu tidak membuang waktu. Ha? Beda. Mengopi itu kita ambil gitu. Itu gak buang waktu. Itu enjoy, bro. Itu tidak ada hal yang bisa kita ambil dari kehidupanmu win-win. Tapi memang puasa tuh di awal-awal begini godaan banyak sih. Iya juga ya, bener ya. Iya. Bahkan gue males, tapi kalau ngopi ayo sih, bener juga ya. Iyalah. Iya ya. Setiap orang itu punya sisi lemahnya. Dan setan itu selalu tahu sisi lemah dari setiap manusia. Kan saya ini ada satu yang ngikutin. Yang ngikutin saya tidak ngikutin kamu punya sendiri lagi. Masing-masing kita ini, dia itu tahu kelemahan kita. Ada jin yang ngikutin kita. Iya, dia tahu kelemahan. Si Abdur ini kelemahannya nih ST siang-siang. Jauh ini kelemahannya nih semua. Jadi dia sudah gitu, dia akan menggoda kita tuh. Maka kita tuh harus saling mengingatkan, Win, begini-begini di awal-awal puasa begini nih. Tapi gue lagi mikir apa ya yang bikin gue batal puasa ya? Takjil. Kok kalau lihat takjil? Susah juga. Kok di pesantren kok biasa tidak sih makan takjil bisa pilih? Nggak bisa. Di sana pantas, tidak pernah tergoda. Takjil itu kalau di pesantren tuh emang takjilnya tuh udah disiapin gitu. Tidak bisa pilih? Nggak bisa. Ya pantas saja kehidupanmu. Coba aja. Kalau saya itu bisa pilih. Takjil apa biasa aja, Pak? Kelapa muda bisa, kacang hijau bisa, belewah bisa, es campur bisa. Tinggal pilih mau beli yang mana. Kau di pesantren apa yang disiapkan itu yang dimakan. Itu yang dimakan. Dan ketika gue lulus pesantren sampai kuliah, gue buka puasa itu pakai Monty. Monty itu apa? Monty Tiwa, sutradara dong. Lu masa makan Monty Tiwa? Makan bubun-bubunnya. Gue Monty kata ya. Monty itu air yang 1000-an tau gak lo? Air rasa yang 1000-an. Gitu tau. Fresh Thai. Iya, ya, sahabat fresh Thai. Iya, yang begitu-begitu. Yang begitu-begitu. Gue batal tuh pakai itu. Buka puasa tuh pakai itu. Dan biasanya gue lagi di jalan gitu, kecuali orang tuh udah marah-marah. Tapi biasanya azan tuh gue masih di jalan. Azan selesai gue baru pulang ke rumah, baru makan. Orang mah azan selesai sholat, azan selesai pulang ke rumah. Sholat di rumah. Tidak bisa sholat di rumah. Begini saja. Gimana? Bagaimana kalau hari ini kita ngabuburit, biar kau bisa pilih takjil mana yang kau suka. Berarti pilih takjil, kita beli takjil atau nyari takjil di masjid? Kita pilih takjil di masjid yang paling enak. Masjid mana tuh? Ada di ujung sana. Gue pernah ke Istiqlal nyari takjil. Makannya pakai nasi ayam. Nah, ayo kita ke sana. Ke Istiqlal ya? Jangan Istiqlal juga. Kemana? Cari masjid yang pokoknya takjilnya enak kan? Tahun. Lucu sekali perjalanan ini. Wah. Dur, kau udah diem? Saya udah diam. Kok kau masih jalan? Wah, di sini ada treadmill. Capek. Berarti saya suruh, ngapain kau jalan di tempat nih? Jauh masjidnya. Masjidnya di sana, kita jalan ke sana. Tidak usah. Di sana masjidnya. Kasihan editornya ya. Iya. Itu masjidnya beda. Kita masjid yang di sebelah sana. Masjid yang di sana yang takjilnya banyak tuh. Kita ke sana lagi. Apa udah di sini aja? Di sini. Orang rame juga di taman ini ya. Tuh lihat ada anak-anak situ main Mobile Legend. Yakin mereka main Mobile Legend itu? Itu.
Joget begitu mah TikTok itu. Catapult ready my lord. Catapult ready my lord. Tidak ada. Mobile Legend tidak ada begitu. Itu apa tuh? Itu Stronghold Crusader. Apa nggak main? Tidak main. Kalau Mobile Legend tuh triple kill. Triple kill. Savage. Anak-anak tapi anak-anak sekarang begitu ya. Mereka Anak-anak tuh itu Mobile Legend, ada Free Fire, ada PUBG, ada mereka menghabiskan waktu dengan bermain online begitu. Homescape. Tahu Homescape lah? Apa tuh? Game yang di Instagram. Home Escape. Home Escape. Yang Franklin yang kepala botak dia kepala macam Zidane itu kan. Nah, terus kita taunya di Instagram promonya apa, taunya main gamenya gesek-gesek beda. gitu. Iya, Ya. betul. Ketipu saya, tapi Iya. sekarang sudah level 300. Kelanjutan mainnya. Anda main dia bikin rumah itu. Bikin rumah diperbagusin, Iya, pilih-pilih. gara-gara orang tuanya malas itu kan berdua. Dua Iya. orang, terus nanti ada ceweknya masuk, Iya. ada tukang pos. Betul. Saya tahu Anak-anak tuh Home itu main Escape. itu tuh, Home Franklin Escape. kalau nggak salah nama dia. Franklin ya betul, Ya, si Franklin, cowoknya ya. itu. Iya. Coba kita cek dulu, nggak usah. Tidak usah. Tapi memang zaman sekarang berbeda dengan zaman kita dulu ya. Kita dulu kayaknya kalau waktu kecil menghabiskan waktu tidak dengan bermain online. Orang bermain online dari mana? HP saja belum ada saya zaman dulu. Nggak ada. 2008 kan ya paling awal-awal tuh ya, itu juga tethering masih pakai HP kotak tuh. Iya, kalau saya masa kecil saya kan saya 88 ya. Masa kecil saya di 90-an. Saya 91. Beda 3 tahun kita. Iya. Ya masih 90-an juga lah sebelum era-era kita Krismon kan. Itu zaman masih apa saya dulu main Monopoli. Peci jatuh. Salah dong. Tidak bisa. Kalau peci jatuh tidak bisa di green screen, tiba-tiba peci mau ada di sini tidak bisa. Harus diambil di belakang. Tiba-tiba pecinya pindah kan tidak bisa. Lucu banget nih jokes gitu. Jadi Kaki saya hilang. kan ada. Oh, masa kecil kok main hilang-hilang kaki begitu? Jalan-jalan dengan kawan, hei kaki saya hilang. Tapi dulu memang jok itu memang ini ya. Jok itu ya. Karena dulu zaman Sri Mulat. Sri Mulat ya. Betul. Tapi balik lagi ke waktu kecil kebiasaan, gue dulu nggak main Monopoli, Dur. Kenapa? Karena menurut gue Monopoli, ini beneran ya, menurut gue Monopoli itu mainan cewek. Kenapa begitu? Karena di situ seperti main rumah-rumahan gitu, itu kan main duit-duitan. Iya kan, kita Beli bangun rumah, di Jerman bikin yang paling hotel. mahal kan Jerman paling kanan tuh. Tergantung Yang warna monopoli ungu. apa nih? Oh, yang warna ungu. Kalau monopoli Indonesia, internasional. kalau monopoli Indonesia yang paling mahal Jakarta. Brastagi. Brastagi paling mahal. Bukan Jakarta. Yang paling kanan kan itu yang dekat Star. Ya, Itu pokoknya yang yang paling mahal. area warna biru. Area warna biru tuh ada Brastagi, ada gitu-gitulah pokoknya. mahal. Brazil di kiri itu, tahu gua. Monopoli Indonesia punya saya, Brazil tidak ada dong di situ. Saya dulu main monopoli, ular tangga. Nah, ular tangga gua nggak main. Kok kenapa itu? Ludo juga Masa nggak ular tangga mainan cewek juga? Gua nggak main dari dulu ya. Gua nggak main sesuatu yang mengandalkan keberuntungan. Kayaknya gua nggak suka itu dari dulu deh. Gua baru ngeh sekarang. Gua Jadi nggak kok main apa? suka. Catur, Catur keberuntungan tidak? Enggak. Oh, kepintaran ya, lihat strategi kecerdasan kan? ya. Nah, strategi. Kalau habis terawih main apa? Waktu SD apa SMP SMA? Waktu kecil. SD. Iya. Abis taraweh gua main beduk. Duk 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 duk. Beduk. Duk 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 duk. Beduknya masjid kau pakai main-main. Iyalah, emang beduk. Emang tamirnya tidak marah? Tidak dong. Duk, tadi itu. Ini suruh kawan masuk tidak? Suruh kawan Tamirnya masuk Pak tidak? Jejen dulu. Saya tidak perlu tahu itu tamir nama siapa. Saya tidak perlu tahu. Enggak. Saya tanya itu tamir marah tidak? Enggak, asal main beduknya bukan pas lagi sholat. Ada teman saya main beduk pas masih sholat taraweh. Dia usir kayak kucing. Kalau saya dulu ada. Oh. Kawannya disuruh masuk dulu. Masuk kan itu kan tong kan. Dibecandain. Iya, Dikasih tahu apa? Dikasih tahu bakal dipukul apa enggak? Dikasih tahu bakal dipukul. Disuruh. Jadi kuat-kuatan. Emang bercandanya bareng-bareng. Nanti ganti-gantian. Iya, iya. Misal saya mau pukul, kau masukin, masuk dalam tongnya. Saya pukul, tata. Wah, Kuat. Oke, saya lagi. itu keren. Kau Anda lagi. yang masuk. Iya. Yang tadi di dalam yang mukul. Iya, mukul lagi gitu. Mainnya begitu. Pokoknya pulang-pulang tuli aja. Tapi ada rewardnya nggak waktu puasa dulu? Kau? Reward apa nih? Misalnya kayak kita dulu waktu kecil tuh kan suka orang tua bilang, kalau saya ya, Abdur kau puasa, kalau full dapat uang. Oh, enggak, kalau gue dari kecil tuh udah diajarkan bahwa melakukan sesuatu bukan karena uang atau imbalan. Oh, saya tuh dulu begitu. Jadi kalau puasa hari ini full dapat 2.000 atau 1.000 lah.
Zaman itu, iya zaman 90-an 1.000 itu banyak sekali. 1.000 rupiah, 1.000. Sampai saya dalam otak saya berpikir bahwa, oh pahala itu adalah uang. Nah gitu, saya ngelihat teman-teman saya kayak Anda. Saya minta ke ibu saya bilang, jangan kayak gitu, kita harus berdasarkan pahala. Ya udah, saya tidak puasa. karena tidak ada reward. Sampai saya tuh berpikir, orang kalau ceramah bilang, kita kalau berpuasa itu pahala kita akan banyak sekali, banyak. Saya tuh pikir, uangnya banyak berarti. Makanya saya pikir orang-orang kaya tuh, oh mereka ini rajin puasa, makanya pahala banyak, uang banyak nih. Puasa Daud nih. Iya. Satu hari puasa, satu hari tidak. Gitu. Yang pas dia tidak puasa tuh dia tidak dapat uang tuh. Gitu-gitulah saya sampai harian ya. Iya, saya sempat berpikir begitu tuh. Karena dapat reward, dapat reward. Tapi itu lumayan, Win. Kan kalau dulu waktu kecil tuh ya, saya tabung tuh. Kan puasa juga tidak bisa jajan kan. Jadi kalau dikasih 1.000, mau jajan kemana kan? Iya, mau jajan mana orang besok puasa lagi. Jadi saya simpan. Biasa 2 minggu, 3 minggu saya sudah bisa beli mainan tuh. Tapi ini kita dikit lagi sudah berbuka. Oh iya. Gimana? Saya lihat kalau masjid sudah Pandang mata begini seperti memanggil-manggil. Di sana takjil gratis banyak. Nah, kita berangkat. Kau tadi di pesantren tidak bisa pilih takjil. Tidak kan? bisa pilih takjil. Di sana takjil banyak. Ayo kita cari. Nah, kita jalan. Enak juga nih. Dur, Apa? aku sudah tidak sabar menunggu azan maghrib. Iya sabar. Orang kan nasi kotak sudah ada, air sudah ada. Tapi belum bisa dimakan. Iya kan memang kita tujuan ke sini tuh memang tunggu azan maghrib sekalian dapat makan gratis ini kan. Tinggal tunggu orang ngabuburit di masjid ini tidak berasa orang bisa. Jadi sebenarnya tujuan lu ke sini tuh buat ngambil takjil apa buat sholat? Ya ambil takjil lah. Itulah tandanya orang bilang kan kalau ke masjid itu berkahnya banyak. Iya kan? Itu terbukti sekarang. Kita niat tadi ke masjid cari takjil. Ternyata dikasih nasi kotak. Berkah. Gokil sekali. Tapi yang lucunya Tapi jangan buka dulu kan, belum maghrib. Oh iya, lupa saya. Jangan buka dulu. Ada lu. Kalau sore-sore di masjid begini tuh, Kenapa? biasanya kalau di pesantren dulu ngabuburit di masjid 20 menit itu kalian ngapain tuh? Yang tunggu azan. Mandi. Kan habis ambil takjil di dapur. Ya. Mandi. Takjilmu diambil orang kalau begitu. Gue pernah lagi ngambil takjil orang. Astagfirullahaladzim. Gue dulu tukang iseng banget Iseng banget. Kayaknya kau tidak dapat pelajaran apa-apa dari pesantren itu ya, Win ya. Kayaknya Gue dulu pernah mitnah orang nyolong sendal. Dia lucu. orangnya dipukul. Enggak. Karena botak. Dipermalukan. Padahal dia nggak mencuri. Bukan sendal. Itu kan saya bilang begini, saya kumpulkan orang, sekitar 10 orang, kan biar lucu. Ada audiens kan? 10 orang, terus saya bilang itu sendalnya Rido. Itu sendal saya dipakai sama Rido. Oh, kau tuduhlah si Rido Si ini. Rido. Akhirnya, oh ya oke. Kita kumpul, tungguin sendalnya, Rido datang, saya masuk. Nakli gitu, sendal gua. Terus yang lain 10 orang datang. Set, ya Rido nyolong. Terus karena rame teman-teman kan ngumpul lagi yang lain. Set, ada sekitar 20 orang jadinya. Rido jualan, enggak ini sendal ana jalan. Rido enggak ngaku. Sendal ana. Akhirnya dia nangis, sendalnya ditinggal. Padahal itu sendal dia. Emang zolimnya. Sampai sekarang kalau ketemu. Zolimnya ya Allah. Kemarin si Rido WhatsApp saya, dia kerja di hotel Bogor sekarang. Aduh. Si Rido, lucu sekali. Ternyata di situ dia nyolong sandal hotel juga. Padahal kan gratis itu. Pakai sandal dia, Iya. itu tuh sama manajernya. Padahal sandal hotel sandal gratis juga kan. Iya. Orang Aduh. seleb-seleb begitu. Kasihan Rido Tapi dulu. kalau saya biasa kalau di kosan kemudian ngabuburit di masjid tuh, di masjid itu biasa ada kegiatan. Orang biasa ada kultum. Maksudnya biasa tuh kita enak kalau ngabuburit di masjid itu ada orang kultum. Kita bisa jadi tambah-tambah ilmu buat puasa kan. Karena ternyata kata ustadz ya, salah satu persiapan menghadapi Ramadan itu adalah dengan memperbanyak ilmu. Memperbanyak ilmu tentang puasa. Jadi waktu puasa Ilmu khusus puasa. Iya, biar tidak bego-bego amat. Intinya memperbanyak ilmu. Jadi 10 hari pertama tuh ngapain? Karena kenapa? 10 hari. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wah, apa tuh artinya tuh? Kan sering baca Quran gimana gue enggak tahu. Saya cuma tahu di belakangnya doang. Apa tuh? meninggikan orang yang berilmu beberapa derajat. Awalnya apa tuh? Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Amanu beriman tuh pas itu. Yarfa'illahu dinaikkan berarti ditinggikan yarfa'i. Allah meninggikan orang-orang yang beriman
Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Yang beriman di antara kalian, minkum walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu Beberapa derajat. Jadi yang beriman dan yang berilmu. Dan beberapanya itu biasanya itu katanya jangan dipikir beberapanya manusia yang cuma 1-2 tingkat ini, beberapanya Allah tuh biasanya itu 50.000 tahun, Nah iya, 100.000 tahun. itu nggak disebut tuh jamaknya kan, itu kan darajat, itu jamak. Oh karena ada S-nya ya? Enggak, darajatun. Ada S-nya makanya jamak dong. Bro, ada S-nya itu makanya jamak. Enggak gitu. Kata singlenya apa namanya single? Tidak ada S. Enggak, darajatun. Terus Kayak 2 darajatani, 3 darajat. Oh. Tamarbuto. Tatanis. Ya itulah pokoknya ya. Gitu. Ini materi harusnya takmir ini suruh kamu yang kultum. Harusnya takmir. Harus suruh. Halo. Mau kemana nih? Assalamualaikum. Waduh, jadi ustad. Kalaupun jadi ustad di sebelah situ aja. Oh iya, Nggak belakangin kamera. Mohon maaf udah lama nggak syuting. Iya, gitu. Tapi begitulah ya. Kita tuh kalau ngabuburit di masjid tuh enak, banyak kegiatan. Bisa juga kita kalau tidak ada apa namanya kegiatan-kegiatan kultum biasanya bisa juga main-main sih kau sama kawan-kawan. Emang kamu lagi. Emang lu Kenapa Anda bilang kamu terus nggak sekali? Duh salah nih kayaknya. kok kayak agak jijik gitu ya, Jijik kan? Iya, kalau orang sini kan kamu yang aneh. Emang kau apa? Kalau tidak ada ceramah gitu. Lu emang dengerin kultum? Kok bisa-bisanya ada anak muda yang suka mendengar kultum? Kalau kita tidak dengar kultum, tidak enak dong, kita sudah pegang nasi kotak baru tidak dengar kultum. Gue biasa aja. Ya Gua tidak sering. enak lah saya lah. Karena gue dulu kan di UIN. Hah. Ya kan waktu kuliah. Emang kita kan benar-benar ngambil ini tuh untuk hemat uang kan. Iya saya juga. Nah masalahnya kan saya kan dulu memang cukup aktif di kampus. Ya. Ya kan, koneksi kan banyak di kampus. Yang megang takjil Fathullah, Masjid Fathullah adalah kawan saya. Jadi dia langsung ngasih kuponnya untuk beberapa hari. Jadi saya ke masjid hanya untuk tukar kupon, pulang. memang kau tuh jolimnya minta ampun, Win. Tidak di pesantren, tidak di luar pesantren. Bahkan sudah di UIN juga masih begitu. Ya Kok ampun. dikasih Iya betul. Tapi temanmu pasti nggak mungkin ngasih kalau kamu nggak minta sih. Ya saya minta dong. Saya minta. Minta langsung untuk beberapa hari. Minta beberapa. Tapi kalau saya itu saya ambil karena ikut kultum karena begitu saya ambil kan saya tidak enak lah. Ambil langsung jalan. Yang dengerin kultum tuh paling, lu suka merhatiin nggak orang-orang yang misalnya dengerin kultum barisan depan, Nah. suka gini nih. Oh iya, ada suka. Terus peci jatuh. Itu lu dong. Ada tuh, ada. Bahkan di Jumatan juga ada. Oh iya, yang depan kan suka Yang gini. gini. Yang dengerin. Kalau yang tengah diam. Kalau yang belakang gini Pak, belakang. Ngangguk, cuman ngangguknya tidak begini. Ngangguknya tuh lebih ke 1, 2, ngangguk sama-sama ngangguk gitu. Pak, saya kasih tahu nih Pak ya, cara tidur di pesantren. Bapak tahu nggak? Ada kita kan Kalau kapan tidur di pesantren kalau apa? Sholat Jumat. Oh, oke. Sholat Jumat atau sholat subuh. Nah. Kita kan saking ngantuknya begini Pak tidur ini. Kan kalau lu biasa pernah lihat gini doang kan? Ini banyak yang kayak gini nih. Sampai pantatnya ngangkat. Beneran ada. Iya, saya pernah. gitu. Nah, terus caranya tidur orang pesantren? Kalau saya Biar tidak kelihatan. Oh, Biar tidak kelihatan, ketahuan, tetap biar tidak kelihatan. ketahuan. Anda tidur gimana kalau di masjid? Gini. Kalau misalkan sudah ngantuk sekali. Ya, tidur gimana? Gini. Nah, gini. Nah, standar bapak-bapak di sholat Jumat. Nah. Begitu, gini kan? Iya. Nah, itu. Nah, gitu. Itu paling nyaman sudah tuh. Wih, salah Anda. Bagaimana? Anda bawa bantal jangan-jangan? Enggak dong. Oh, tidak. Ini bantal. Ah. Begini cara tidurnya. Wah, itu mah kelihatan sekali dong. Ya kan Kalau namanya begini, Win, ini nih penceramahnya masih mikir. Kenapa? Oh, orangnya sedang berpikir Hei, tentang di ayat. sholat Jumat pembicara tidak boleh menegur. Iya, tidak boleh iya. lagi. Tapi paling Sidang tidak- Jumat rahimakumullah. Bangun gitu enggak Iya, ada yang begitu. tapi paling tidak jamaah-jamaah yang lain kalau lihat kita begini dia pikir, oh orang ini sedang khusyuk mendengarkan. Gitu. Oke, kalau mau Kalau yang- begitu mah itu mah tidur. kalau si Farhan malah begini nih.
Itu mah gerakan ini tuh tinggal menyanyi saja tuh. Terpesona, aku terpesona. Sikap tobat itu namanya. Udah azan. Alhamdulillah. Tadi saya mau begini nih. Ada. Ya, ini sudah buka puasa, jangan bercanda terus.